It is told from a Singasari king named Kertanegara, who was the last king and the greatest king in the history of Singasari in 1268 until 1292. Kertanegara was the first king to sweep his horizon outside Java. In 1275, the king of Kertanegara sent a Pamalayu expeditionary force to make Sumatra Island a fortress against the expedition of the Mongols. Hai rakyat rakyatku, perkenalkan, aku adalah Kertanegara, putra dari ibu yang bernama Jayawardhani yang merupakan istri dari Raja Wisnuwardana. Kalian juga dapat memanggilku sebagai Batara Siwa Buddha. In the Nagara Kertagama books, it is stated that Kertanegara has been on the throne since 1254, and it is the fourth king, namely the last king of Singasari Kingdom. In 1275, Kertanegara sent an expeditionary force to Malay, or Expedition Pamalayu, with the aim of reviving the Malay kingdom located in the Jambi area, and in order to combat and weaken the Sriwijaya kingdom. In the year 1268 ago, one morning with a cool breeze and a light breeze in the Tumapel area, Kertanegara ascended the throne of Singasari in 1268 to succeed his father Wisnuwardana. Wahai rakyatku semua, aku sudah tua dan sudah saatnya aku untuk turun tahta. Maka aku mempercayakan kerajaan Singasari ini kepada putraku yang bernama Kertanegara. Maka sambutlah raja baru kalian. After ascending the throne, the government of Kertanegara in Singasari reached its peak of glory. He has a great desire. Raja memanggil saya untuk datang di sini. Aku ingin memproses aku melalui ekspedisi. Maka dari itu aku memanggil kau untuk memimpin pasukan ekspedisi itu. Kita harus mengalahkan kerajaan Melayu Dharmasraya yang berada di Sumatera. Kerajaan itu merupakan kerajaan penerus dari umat Sriwijaya. Baik Paduka Raja, saya akan melakukan perintah yang Paduka sampaikan kepada saya, dan saya akan melaksanakannya dengan baik. So Mahesa and his troops set out for an expedition that had been ordered by the King Kertanegara. But seen on the coast, it turns out that China sent representatives to meet the King of Kertanegara with the aim of making a peace agreement between the two parties. Once, there were residents who were working on the beach. Suddenly, one of the residents saw a ship sailing. He also shouted to notify the people who were around there. Lihatlah, ada kapal besar yang datang kemari. Lihatlah, ada kapal besar yang datang kemari. Mereka sepertinya dari negeri seberang. Lihatlah bentuk kapalnya yang berbeda itu. Lihat, ujungnya terlihat seperti naga, atau mungkin mereka berasal dari negeri naga. Cepat, panggil Gusti Adipati sekarang juga. Gusti Adipati, baru saja ada kapal besar yang berlayar dan mendekati pesisir pantai kita. Baik, saya akan ke sana dengan dewan. After Emi and Nunu give Gustivarti the news of a ship sailing and approaching their coast, Gusti Adipati immediately headed to the beach on a horse and was escorted by several soldiers. Emi and Nunu ran behind the horse. A resident is seen running on a rock, then he commands the lordship that we arrange. Ya, terus, turun neraka, ya terus, ayo turun neraka. Gusti Adipati arrived at the coast. Gusti Adipati, apakah Gusti tahu orang itu berasal dari mana? Iya, saya tahu. Saya pernah mendengar cerita tentang orang berkata Pasifik dengan pakaian indah. Orang itu pasti berasal dari daratan Cina. Raden and six people
coat of the horses they were riding and the Chinese soldiers coat of the ship he was riding on. They welcoming the Chinese soldier. Selamat pagi Yang Mulia. Gusti Adipati, kami datang dari kerajaan Mawar dan kami mau pergi ke kota raja. Bisakah kamu menunjukkan di mana kotanya? Dengan senang hati. Namun para tuan-tuan ini ingin pergi kemana? Karena di sini banyak sekali kerajaan kecil dan kerajaan besar. Saya mau pergi ke kerajaan Jawa. Namanya Prabu Kertanegara. ya benar, Prabu Kertanegara. Baik kalau begitu, biarkan cara-cara yang mengantarkan kalian ke wisma tamu. In the afternoon, on a terrace there were three people who were talking about the Chinese era. Hei, apakah kamu tahu di mana orang Cina tadi? Iya, saya tahu. Mereka sementara ini berada di Wisma Tamu. Mereka diantar oleh Ganadara. Kelihatannya orang-orang Cina ini sangat ramah dan sangat bersahabat. Kalau begitu, besok aku akan memberitahu Gusti Prabu. Mudah-mudahan mereka tidak membuat masalah, karena akhir-akhir ini Gusti Prabu terlihat sedang resah. Aku sangat yakin bahwa akan terjadi hal yang sangat mengagetkan. Kalian tahu bahwa sejak dahulu Maharaja Jeniska itu ingin sekali menguasai kerajaan Jawa, tetapi belum terlaksana juga. So three Chinese soldiers entered the kingdom and faced Prabu Kertanegara. They knelt in front of the king and Monkey stretched out his hand to Prabu Kertanegara to give a letter he was carrying. Selamat pagi Paduka, saya adalah utusan raja untuk mengaturkan surat dari Baginda Maharaja Kubilai Khan yang merupakan seorang penguasa dari daratan Hindustan hingga pada timur Cina. Monkey stood up and gave the letter he brought to King Kertanegara. Baik, saya terima surat ini. Tolong bacakan surat ini, Ratu Wijaya. Wijaya also obeyed the orders of King Kertanegara. Salam sejahtera untuk Tuan Prabu Negeri Jawa. Aku Maharaja Kubilai Khan, pemimpin bangsa Yuan yang kekuasaannya menghampar dari tanah Hindustan sampai ke ujung timur negeri Cina. Akan menjamin keselamatan negeri Tuan kalau Tuan mengakui kekuasaan kemaharajaanku yang perkasa. Pasukan kuat kami mampu bergerak seperti badai. Gurun pasir menghancurkan siapa saja yang berani menentang kekuasaanku. Kapal-kapal lautku mampu menutup lautan dan sungai-sungai di negeri Tuan. Baiknya kalau Tuan Prabu menerima ajakan baikku, maka kami akan membuka perdagangan negeri Tuan dengan perasaan damai. Jawaban Tuan Prabu sangat kutunggu. People in the place of Prabu Kertanegara began to feel annoyed after hearing the letter that had been read by Wijaya. Sebagai seorang utusan, hamba akan menunggu jawaban dari Sang Prabu. Mendekatlah kepadaku. Monkey immediately approached the king and knelt before the king. Prabu stood up from his seat and cut off Monkey's ear. Prabu's people who were in the place also stood up from their seat and Wijaya was on standby with his hanger. Monkey and the king went back downstairs. The king tore the letter. Itulah jawaban dariku. Katakanlah kepada rajamu, Prajurit Singosari bagaikan batu karang besar yang sangkut mendengar tempat besar apapun. Cepat keluar dari tempat ini. Lihat saja, engkau akan menyesal atas perbuatanmu yang kau lakukan padaku. Tidak lama lagi, negerimu akan rata dengan tanah. Secretly, the ruler of Kediri, namely Jayakatwang Wohis Besan of Kertanegara, has been planning an attack on Singasari, which is in a period of troops shortage, because some troops are on Pamalayu expedition ordered by King Kertanegara. Masari sedang dalam keadaan lemah. Hanya prajuritnya yang sedang melakukan ekspedisi Pamalayu. Maka ini saatnya kita untuk menyerang Singosari. Tapi Kanda, bagaimana dengan anak kita Wijaya? Tenanglah istriku, anak kita pasti akan berpihak pada kita. Salam hormat Paduka. Hamba mendapatkan kabar bahwa Jayakatwang besok lusa akan menyerang Singasari. Apa-apaan ini?
informasi jika kamu tahu tentang perkembangan Jakarta. Dan tolong panggilkan Raden Wijaya dan Arda Jaya. Sudah waktunya untuk menyusun strategi untuk memecahkan Singosari. Baik, Paduka. Raden Wijaya and Arda Arjaya rushed to Prabu Kertanegara and they held a meeting to formulate a strategy to defend Singasari. Besok lusa, Kerajaan Kediri akan menyerang Kerajaan Singosari. Maka dari itu, aku memutus kalian berdua untuk memimpin perang ini. Apakah kamu bersedia? Baik, Ayahanda. Saya dan Arda Jaya siap memimpin dan melawan Kediri demi mempertahankan Singosari. Mengapa kau hanya diam saja, Arda Jaya? Aku tahu apa yang kau pikirkan. Maka dari itu, aku memberikan waktu 1 malam saja untuk kau memikirkan. Bagaimana ini? Apakah Anda berpihak pada ayah Jaya Katwang? Ia telah mengibarkan bendera perang. Padahal kita ini adalah saudara. Yusuf kau Saraswati. Aku sedang pusing sekarang. Tinggalkan aku sendiri di sini. Baiklah, Arda Jaya. Permisi Pangeran Arda Jaya, ini ada surat untuk Pangeran. Kang Mas, temui aku di tempat biasa. Adikmu, Lira. Ada apa, Lira? Kang Mas harus ikut pulang bersamaku ke Kediri. Apa yang harus membuatku untuk memilih Kediri daripada Singosari, Lira? Kang Mas, engkau itu di sana tidak dianggap. Kertanegara lebih membanggakan menantunya Kertawijaya daripada engkau, dan juga Kertawijaya pasti akan memilih Wijaya untuk menggantikannya menjadi seorang raja daripada engkau. Maka itu lebih baik engkau pulang bersamaku ke Kediri. Kau benar, Lira. Namun, bagaimana dengan istriku? Tenang saja Kang Mas, semuanya itu bisa diatur. Apa Arda Jaya lebih memilih untuk membela ayah? Kau tega sekali, telah meninggalkanku begitu saja. Sudahlah, ya ibu. Jaya Katwang troop led by Charan Guya moved to attack Singasari from the north side, while Kertanegara sent his 2 sons-in-law, namely Raden Wijaya, the son of Lembutal, and Arda Jaya, the son of Jaya Katwang, to fight, but Arda Jaya later joined his father's army. Charan Guyang drove Birch's entombment to empty the capital defense. Jaya Katwang's second army attacked from the south, led by Pati Ikeba Mundaram. At the time, King Kertanegara was holding a regular party as a sign of one of his religious rituals. Then he came out to fight the enemy attack in the end. King Kertanegara was killed by rebel soldiers along with Emperor Ragnata, Patikepo Anenga, Panji Anggraini, and Wirakerti. In the Nagara Kertagama book, Kertanegara is interred his wife in Sagara as Wairokana and Lokana, with the symbol of singer Ardana Reswari statue. Kertanegara is also praised as the incarnation of the great Buddha Makashoba by his descent, which is in the word incarnation from in Trowulan. Moral yang dapat diambil dari drama ini adalah Kertanegara yang memiliki sifat tegas dan bekerja keras untuk memperluas wilayah Singosari. Ia juga memiliki pengetahuan moral yang tinggi dalam keagamaan. Dan kita juga dapat belajar dari Kertanegara yang lebih membanggakan Wijaya daripada Arda Jaya yang tidak pernah dianggap. Moral yang dapat diambil adalah agar kita tidak membeda-bedakan satu sama lain. Sama seperti Tuhan Yesus yang selalu bersikap adil dan tidak pernah membeda-bedakan anak-anaknya.